Hai sobat, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Selamat datang kembali di channel Komik Abi. Bagi kalian yang baru berkunjung, Mimin harap bisa subscribe channel Mimin agar channel Komik Abi dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul Crush of a Dark Fantasy. Bagi kalian yang menonton, Mimin sarankan agar menonton chapter sebelumnya agar alur cerita ini dapat sobat pahami dengan baik. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Cerita berlanjut di sebuah rumah, yakni sarang kobot, di mana pada chapter sebelumnya Ian Hope memerintahkan penduduk desa untuk melakukan pencarian barang-barang yang mungkin berharga. Terlihat bahwa Ian Hope menemukan beberapa item yang tersisa dari pondok kepala suku kobot. Dari semua item tersebut, hanya ada satu yang paling berharga, yakni Corrupted Hectare Mana Essence. Ini bisa kugunakan setelah kubersihkan, ucap Ian Hope. Kemudian dia meletakkan item tersebut ke dalam saku bajunya, yang tidak lain itu merupakan sebuah kantong dimensi. Dalam hatinya berpikir, sayang sekali, kantong dimensiku ini kecil, tapi tidak apa, aku masih bisa menggunakannya. Di belakang Ian, juga terlihat Pak Tua yang juga ikut dalam pencarian. Dalam renungan Ian, ia berpikir, saat aku berpindah ke tempat ini, aku masih memiliki skill dan kemampuan Ian Hope. Akan tetapi, lingkungan di sini berubah kembali ke titik start game, baik itu progress game, item, dan semuanya. Tapi kenapa level dan skillku tidak ikut terhapus? Apakah ini sebuah belas kasihan agar aku tidak mati dengan mudah? Mungkin juga ini adalah hadiah dari sosok yang membawaku ke dalam dunia ini. Tapi ini sangat menguntungkanku. Kuharap mereka bisa memberikanku poin. Hai Tuan, apa kau yakin aku belum memiliki ini? Iya, tapi itu tidak gratis, ucap Ian. Apa maksudmu? Pria itu tampak bingung. Sudahlah, nanti kita bicarakan. Ayo kita masuk untuk melihat sebaik apa kau menyelesaikan permintaanku. Sementara itu, terlihat penduduk desa sedang berbaris untuk dilakukan pengecekan hasil pencarian. Aku lihat kantong kalian semua telah terisi penuh. Itu bagus, ucap Ian. Dalam hatinya berpikir, sebaiknya aku periksa saja semua isi kantung mereka. Kemudian Ian menggunakan kemampuan pendeteksi visualnya. Dia mampu melihat isi kantong para penduduk tanpa membukanya. Isi kantong dua orang pertama terlihat aman, namun matanya tertuju pada isi kantong seorang pria. Di dalam kantong itu terlihat item yang bercahaya. Dia berkata, "Bodoh sekali, tunjukkan isi kantongmu." Pria itu terlihat cemas. Dia terlihat berusaha menutupi sesuatu yang dia dapatkan. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, ucap pria itu. Kemudian tiba-tiba, badan pria tersebut terlihat kejam. Badannya mengeluarkan aura kegelapan yang kuat. Para penduduk menjadi heran dan ketakutan. Apa yang terjadi? Ucap salah seorang penduduk. Ian menyadari ada yang salah dengan pria itu, sambil berkata, "Ini kutukan. Kurasa sejak awal pemikiran kita berbeda." Ia langsung mengeluarkan pedang dan berusaha menebas leher pria itu. Hal yang tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba pria itu menahan pedang Ian dengan jarinya. Terlihat aura gelap menyelimuti bola matanya. Pria itu berkata, "Jangan begitu. Kau mencoba menebas leherku." Ian pun kaget. Rupanya datang masalah lain.
Kupikir itu hanya sebuah kutukan, tapi ternyata ada hal lain, ucap Ian. Dasar sial, kau mencoba mengacaukan benih yang kutanam di ladangku. Kau juga mencoba menyimpan benihku, kan? Ucap pria itu. Dalam hati Ian berucap, apakah yang dia maksud itu adalah item dengan aura kegelapan tersebut? Dia pasti bingung, karena dia kehilangan koneksi saat aku menyimpannya ke dalam kantong dimensiku. Jika bukan karenaku, sudah pasti Kobot akan menyerang desa. Kurasa aku adalah variabel eksternal yang tak terhitung olehnya. Sepertinya kau sedang terburu-buru, ucap Ian sambil tersenyum. Tenang saja, aku akan menggunakan manamu dengan baik. Tiba-tiba, pria itu terlihat sangat geram. Dia langsung mematahkan pedang Ian dengan hanya satu cengkraman, sambil berkata, begitu sombongnya kau. Ian pun langsung kaget dan berkata, sial, padahal aku baru saja mendapatkan pedang ini. Pria tersebut langsung menyerang Ian dengan cepat. Dengan sigap, Ian menangkis serangan tersebut menggunakan pedangnya. Namun kembali, pria tersebut menyerang menggunakan cakarnya sambil berkata, lihatlah, kau mulai kewalahan. Akan kuajari kau cara berbicara yang baik. Tiba-tiba saja, tanpa disadari pria itu, Ian telah menggunakan kekuatan apinya untuk menyerang tubuh pria tersebut. Seketika itu juga, bola api menghujam tubuh pria tersebut. Ian menggunakan magia apinya untuk melumpuhkan pria itu. Pria itu langsung kaget. Sambil berlutut di hadapan Ian, dia berkata, apakah kau adalah? Seketika itu juga, Ian langsung menyerang kembali pria tersebut. Sambil berkata, kau terlalu banyak bicara. Bola api langsung menghantam tubuh pria itu. Melihat kejadian itu, sejumlah penduduk desa langsung kaget. Apa? Astaga, apa itu? Bola api yang berkobar terlihat berada di atas tangan Ian. Dia melemparkan bola api itu ke tubuh pria tersebut. Pria tersebut langsung terpental dan jatuh ke tanah tak berdaya. Tubuhnya terlihat gosong terbakar. Pria itu berkata, ternyata kau orang dari Crimson. Itu bahkan lebih baik. Aku akan mencarimu lagi. Ingat itu. Orang yang akan mencabik jiwamu adalah... Namun, belum selesai pria itu berbicara, Ian langsung menebas leher pria tersebut. Seketika kepalanya langsung terpenggal dan terpental ke tanah, sambil berkata, Nekroman, kau tak perlu memperkenalkan diri saat bertarung, ucap Ian. Dia langsung mengambil item aura gelap tersebut. Dalam hatinya ia berpikir, ini lebih kecil dari manik kepala suku. Jadi memang benar kalau masih ada yang lainnya. Sambil membungkuk di hadapan semua penduduk desa, Ian pun berkata, baiklah, apakah ada lagi yang punya masalah? Di tempat yang berbeda, yaitu di kedai bar Pak Tua, Ian terlihat datang sambil membawa sebuah kantong di mana di dalamnya terdapat beberapa item hasil dari pencarian di sarang Kobot. Kau kembali menyelesaikan tugasmu dengan cepat. Aku masih belum percaya bahwa kau adalah seorang mage, ucap Pak Tua. Hati-hati dengan ucapanmu, ucap Ian. Hehe, jangan khawatir. Kau terlihat berbeda dari para mage yang menyeramkan itu. Reputasi mereka memang buruk. Jadi, aku memahami kenapa kau menyembunyikan hal tersebut dari awal. Kau masih terus membahasnya. Apakah kau mau mulutmu kubakar? Ucap Ian. Pak Tua langsung panik. Tidak, terima kasih.
Aku sebenarnya khawatir padamu. Kurasa Dark Mage tidak akan membiarkannya begitu saja. Itu tidak perlu kau pikirkan. Khawatirkan saja dirimu sendiri, ucap Ian. Dalam hati, Ian berpikir, dia bisa saja mati untukku. Aku sudah menyelesaikan setiap tugas dari kedai dan setiap subquest yang ada di desa. Masalahnya aku hanya mendapatkan XP kecil. Sudah waktunya aku pergi. Di lain tempat, di pinggiran pemukiman penduduk, terlihat dua orang pria yang sedang menunggang kuda. Salah seorang pria tersebut terlihat mencari informasi ke salah seorang penduduk di sekitar. Kemudian pria tersebut terlihat berbicara kepada penunggang yang memakai baju jirah. Kau benar, orang yang menghancurkan sarang kobold. Dia di sini, di desa ini. Cerita berlanjut ke chapter ketiga. Terima kasih buat sobat yang sudah menonton. Salam sehat dan jangan lupa like dan komennya ya sobat. Terima kasih.